Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Azura dengan NIM 20042196. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-15, yaitu merumuskan dan mengimplementasikan perubahan kebijakan. Yang pertama, perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, karena seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual dengan syarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Reply menjelaskan ada beberapa langkah dalam proses perumusan kebijakan publik, yaitu 1. Pengaturan agenda, 2. Formulasi dan legitimasi, 3. Implementasi program, 4. Evaluasi implementasi, kinerja dan dampak, 5. Keputusan tentang masa depan kebijakan dan program. Janes menjelaskan bahwa ada 4 varian kelompok kepentingan bila dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu 1. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik melalui akses yang mapan. 2. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan. 3. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan. 4. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik sekaligus tidak memiliki akses yang mapan. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Apa itu implementasi kebijakan? Grinnell mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Konsep implementasi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output, dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementer, inisiator, dan waktu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan relasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Hort bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas interaksi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang dikenalkan oleh Edwards, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan kebijakan publik. Selanjutnya, alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grinnell yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari 3 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi 3 variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Menurut Gogin, proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel. Yang pertama, dorongan dan paksaan pada tingkat federal. Yang kedua, kapasitas negara. Yang ketiga, dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Mengacu pada pendapat Edward mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, terdapat 4 faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya,
sikap birokrasi, dan struktur organisasi. Pandangan Mas Manyan dan Sabatir mengenai dua implementasi kebijakan yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pada awalnya didasarkan pada bagaimana cara memenuhi aspek ketepatan dan keefisienan. Sementara itu, perspektif ilmu politik yang mendapat dukungan dari pendekatan sistem politik memberikan perhatian pada bagaimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh input dari luar area administrasi.